Halo guys, balik lagi di Tahu Isi, podcast GKY Peak. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu diisi. Mantap. Hari ini kita bersama Ko Surya dan Bro Andi. Ya. Melanjutkan topik sebelumnya ya, mengenai memproses dosa. Kita lanjut. Kalau kemarin kita ada diskusi mengenai historinya, dan sekarang kita bicara tentang dunia ini melihat kita itu perlu kuat, perlu bisa tampil baik. Tapi di sisi lain Alkitab mengajarkan kita ini manusia lemah, perlu humble, perlu Tuhan. Jadi kita sebenarnya perlu kuat apa perlu lemah nih? Mungkin ada yang bisa share. Ya, Siapa dulu? saya. Iya, lo dulu dong. Kalau pandangan bahwa kita lemah itu bagi saya itu sebuah kenyataan. Ya. Malah kita sedang berhalusinasi kalau kita berpikir kita itu kuat sekali. Bahwa kita sanggup menghadapi segala hal dalam hidup kita. Kita gak butuh orang lain. Even kita gak butuh Tuhan. Wah, halusinasi itu bro. Kalau menurut saya. Iya. Ya, jadi gue juga melihat ya, selama ini kita kan diajarkan untuk percaya diri. Ya kan? Kita harus confident, percaya diri. Bagaimana kita percaya kepada diri kita sendiri yang sebenarnya juga tidak ada dasarnya. Ya kan, sebetulnya kan kalau Alkitab mengajarkan kita percaya Tuhan, bukan percaya diri. Jadi memang diri kita sendiri pun kita sangat lemah. Dan gue pikir Yesus juga bilang hanya orang sakit yang butuhkan dia gitu kan. Sebenarnya kan siapa yang gak butuh Kristus? Artinya ada orang yang merasa sakit, ada orang yang merasa sehat. Nah mungkin sebenarnya ya kita dengan mengatakan pada diri kita orang yang luar biasa, orang yang kuat, kita sebenarnya sedang merasa kita baik-baik aja, kita fine-fine aja, orang sehat. Padahal kita firman Tuhan bilang kita orang sakit yang membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan kan lihat tidak ada satu orang pun yang benar gitu kan. Jadi saya pikir ya memang kita penyakitan mungkin bahkan ya sering sakit banyak penyakitnya. Jadi malah mungkin yang merasa wah kuat dan sangat confident itu juga belum tentu itu sepenuhnya yang dilihat seperti itu ya. Mungkin itu hanya satu sisinya aja begitu kan. Ya. Mungkin juga belum tentu sadar gitu ya. Ada hal-hal yang perlu diingatkan mungkin ya. Ya. Nah, kalau bicara mengenai kita itu sebetulnya ternyata lemah gitu kan. Bagaimana kita bisa menampilkan itu? Apalagi misalnya sebagai hamba Tuhan yang semua jemaat look up gitu kan. Atau sebagai pemimpin gereja atau pengurus yang harusnya menunjukkan jadi saksi yang baik gitu kan. Gimana nih caranya kalau misalkan harus tampil baik juga tapi juga ada hal ini yang harus dilakukan? Ya. Gue pikir ini memang perlu bijaksana sih ya. Perlu bijaksana bagaimana kita bisa tampil apa adanya, tidak memanipulasi keadaan sehingga di permukaan itu kelihatan baik. Tapi mungkin kalau buat gue, ya mungkin kalau hamba Tuhan mungkin nanti saya cerita ya. kalau gue mungkin, gue mungkin sebisa mungkin ya kalau bisa tampil apa adanya ya, tampil apa adanya. Walaupun tentu perlu bijaksana. Kan tampil apa adanya bukan berarti semua hal harus dilihat gitu kan. Tetapi ya apa yang kita belum berhasil proses ya kita nggak usah akui kita sudah berhasil. Mungkin kayak gitu ya. Saya kira kita perlu menjadi pribadi yang otentik, saya kira ya. Otentik. Benar, kalau jadi hamba Tuhan yang tanpa kelemahan, apakah itu sungguh bisa menolong buat jemaat? Hamba Tuhan yang sempurna, apakah ada nggak ya hamba Tuhan yang sempurna, yang semua bisa, yang nggak pernah gagal, yang selalu bisa tampil di depan jemaat kelihatan selalu prima? Saya kira saya nggak pengen ya jadi hamba Tuhan itu ya. Yang saya ingin saksikan buat jemaat itu adalah menjadi hamba Tuhan yang bertobat, gitu. Sadar apa yang sedang terjadi pada diri saya dan terus ada di dalam kehidupan yang bertumbuh dalam arti ada jatuh,
sadar, bangun, bangkit. Ya. Mungkin bisa lain waktu jatuh lagi, sadar dan bangkit. Dan ini proses ini saya kira yang lebih efektif buat saya untuk Ya. melayani di tengah-tengah jemaat, karena kenyataannya jemaat hidup dalam keadaan seperti itu juga, Iya, patternnya jatuh, sadar, bangkit. Iya. Nah kalau dia jemaat hanya melihat hamba Tuhan yang ada di atas saja, yang bagus, yang nggak ada masalahnya, ya selalu tampil baik dan sebagainya. Apakah itu sungguh menolong? Jangan-jangan jemaat jauh dari hamba Tuhannya. Nggak berani mungkin ya. Nggak berani cerita bro. Iya. Karena terlalu holy ya. Terlalu holy. Saya Iya, belum iya. bisa connect nih kayaknya. Iya, kan. iya. Mungkin kalau kapasitas gue bukan sebagai pemimpin gereja atau mungkin lebih kapasitas sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga. Nah, kepada anak-anak mungkin gue lebih mengakui bahwa gue bukan orang tua yang sempurna, yang ada dosanya, tetapi biarlah mereka melihat kita ini juga berjalan bersama Tuhan di dalam memproses diri kita. Mungkin itu yang lebih baik untuk dilihat, bahwa kita tahu kita orang lemah, tapi saya mau menjalani proses ini. Gitu. Mungkin kalau kaitannya hamba Tuhan dengan jemaat, mungkin kalau gue dengan anak-anak dan anak-anak, saya bukan sempurna, banyak kegagalan, tapi kita proses gitu. Mungkin kalau kita dulu pernah retret, masih ingat ya dulu ada cerita yang retret Kreisel. Iya, iya. Ya kan, siapa namanya? Sampai lupa. Pak Yusuf. Enggak, yang bergulat dengan Tuhan. Oh. Yakub. Yakub bergulat dengan Tuhan, akhirnya terpelecok. Ya, Kan, akhirnya kan lebih baik tampil rapuh, tampil lemah, tapi berjalan bersama Tuhan. Daripada kita kelihatan gagah, tetapi sebenarnya di dalamnya kita jalanin dengan ya self confident aja. Luar biasa. Jadi sebetulnya pandangan mengenai kita itu bisa sempurna, hidup tanpa dosa, itu sebetulnya nggak real itu ya. Itu sebetulnya hanya ekspektasi orang. Pada kenyataannya ada dosa-dosa yang sebetulnya kita perlu akui gitu kan. Ya. Dan tampil mau diubahkan, mau bertobat terus-menerus ya. Luar Yang biasa. bedanya ya sekarang, sekali lagi kalau kita lihat episode sebelumnya, saya juga pernah ngomong ya. Bedanya ya dulu kita itu terbelenggu sama dosa karena kita nggak connected dengan Yesus, juru selamat kita. Kita nggak ada relasi sama sekali. Tapi ketika kita punya relasi dengan Yesus Kristus, juru selamat kita, maka kita bisa punya kuasa seperti Dia yang say no kepada sin, gitu. Yes. Dan kita nggak enjoy lagi dengan sin. Ya. Gitu. Jadi kalau hanya dengan kemampuan sendiri seperti dulu sebetulnya nggak bisa ya. Gak bisa. Dari mana? Power itu dari mana? Ya. Gitu. Betul. Nah, sekarang kalau kita masuk ke topik selanjutnya gitu ya, tentang apa yang dilakukan. Bagaimana peran gereja gitu dalam hal ini? Kita kan senangnya lihat orang semua baik-baik aja. Jujur aja kita lebih memperhatikan yang kelihatan dari luar. Ya. Kita mungkin gak mau masuk ke dalam atau melihat sisi gelapnya Ya. gitu kan. Dan kalau di zaman-zaman sekarang bahkan pendeta-pendeta besar pun yang dikenal banyak orang bisa juga jatuh. Nah ini apa yang dikajar dengan Alkitab, jangan bunuh, jangan benci seorang, jangan berzina, itu Tuhan udah ajarin semua, tapi tetap masih ada kejadian seperti itu. Bagaimana peran gereja atau tanggung jawab gereja atau kita semua sehingga agama ini bukan hanya sekedar ritual, tapi bisa masuk atau menyentuh sisi-sisi gelap ini. Mungkin. Oke. Ya, silakan Bro Andi mungkin. Ya, kita suka memperhatikan yang di luar lah. Ya kan, padahal Yesus sudah memperingatkan kita tadi yang Bro Rizko bilang. Seperti, kamu tahu jangan membunuh, tapi siapa membenci saudara dalam hati ya sudah membunuh. Ya kan, jangan berzina, tapi siapa menginginkan wanita lain dalam hati sudah berzina. Nah gue pikir ya kita harus lebih deep lah ya. Waktu kita lihat, jangan pikir apa yang kelihatannya baik-baik saja di permukaan. Artinya ini orang ya aktif melayani, artinya ini orang baik, orang rohani langsung kita cap. Padahal belum tentu. Termasuk kita, termasuk saya, termasuk gue terus perlu menyelidiki di dalam hati. Gue pikir sih seperti itu ya. Jadi tadi yang lo bilang, jangan sampai gereja ini menjadi ritual aja. Tapi kita harus ngobrol lebih deep
relasi kita dengan Tuhan, bahkan hal-hal yang terburuk, yang tergelap dari sisi manusia, mungkin kita harus gereja ya. Gereja ini kita bukan bilang bicara gedung ya, bicara kita ini semua deh, kita ini yang gereja ya. Orang-orangnya ya. Iya, orang-orangnya gereja. Mungkin kita harus berani masuk ke area-area tersebut gitu. Jangan kita menutup mata kita bahwa everything semua fine. Sampai nanti ada satu fenomena yang tiba-tiba terjadi, kita rasa wah kita baru heboh. Padahal mungkin banyak sekali dosa-dosa di dalam hati kita yang belum beres. Tapi kita ngobrol begini, kita bicara program, bicara yang lain-lain, kita sangat biasa sekali, tapi kita tidak biasa bicara yang dalam, yang deep gitu antara sesama murid Kristus gitu. Kita perlu sama-sama menolong gitu ya. Iya. Gimana? Ya, Kalau Surya melihat kalau hal gereja, kalau bicara tentang gereja harus gimana, saya kira kita perlu lihat gereja sebagai sebuah organisasi atau perkumpulan orang percaya. Dan kita juga perlu lihat gereja as a person ya, sebagai kamu dan saya, seperti yang tadi Andi ngomongnya. Jadi kalau kita bicara gereja sebagai sebuah organisasi, saya kira gereja perlu di tengah-tengah zaman ini ya, yang perkembangan teknologinya begitu pesat, banyak sekali problem sosial yang terjadi gitu ya, apalagi di after pandemic ini ya. Saya kira gereja sebagai sebuah organisasi perlu tetap kembali memegang teguh core belief. Apa yang saya maksudkan dengan core belief ya, yang diajarkan oleh para reformator kita ya. Allah kita Allah Tritunggal. Ya, lalu Yesus adalah Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, Roh Kudus adalah Tuhan. Ya. Gereja adalah tempat orang Kristen, orang percaya bertumbuh, berkumpul, institusinya Allah. Ya, lalu juga Tuhan Yesus akan datang kembali. Itu core belief. Ya, itu kita nggak boleh bergeser dari sana. Gitu, karena kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang ini, informasi itu begitu tersedia begitu luas, begitu banyak, dan begitu mudah dijangkau. Nah, di sanalah ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sebetulnya kalau kita amat-amati itu udah banyak juga yang tidak sesuai dengan our core belief. Jadi dalam hal ini gereja itu, dan itu mempengaruhi your daily life loh. kalau yang tadi saya tangkap berarti kalau Surya bilang gereja juga perlu menyuarakan kebenaran-kebenaran yang ada. Di tengah-tengah begitu banyaknya pengajaran-pengajaran lain. Dan gereja sebagai satu perkumpulan orang percaya betul-betul mesti memperlihatkan atau menyediakan wadah untuk jemaat ini bertumbuh. Tantangan zaman ini sekarang semakin kuat. Kita mungkin gak bisa aja mengharapkan, cuma sekedar mengharapkan jemaat bertumbuh dengan seminggu sekali datang ibadah di hari Minggu. Setelah dengar khotbah habis itu cukup buat dia for the whole week. Nah, mungkin karena tantangan zaman sekarang tuh begitu kompleks, daya tariknya begitu kuat. Gereja sebagai sebuah organisasi perlu memikirkan juga bagaimana jemaat ini bisa growing secara intentional. Intensif. Gitu loh. Nah, dalam kaitannya kali ini di GK Epic saya mau umumkan juga ke jemaat bahwa kita ada Christ Cell. Kita ada kelompok pemuritan sebagai wadah untuk kita bertumbuh bersama. Dan kita ada komunitas-komunitas yang lain juga yang ada di dalam kesatuan komunitas GK Epic ini ya. Iya. Sebagai gereja. Jadi mungkin bukan sekedar hanya duduk di tempat ibadah gitu ya kan. Tadi mungkin nggak bisa menyentuh bagian tadi ya sisinya. Tambahin sedikit ya. Gue pernah baca satu tulisan Timothy Keller. Bukan kata gue, kata dia adalah salah tangkap kata Timothy Keller bilang gereja itu seringkali menjadi seperti tempat tunggu dokter. Kita dandanin tempat tunggu itu begitu bagus sampai orang itu nunggu, dia sudah puas di situ, dia pulang. Makanya penyakit itu nggak pernah sembuh. Cukup hanya ke tempat tunggu, iya. Nggak ketemu dokternya gitu ya. Nah, kalau tadi kalau sudah bilang masalah core belief dan core bisnis kita adalah bagaimana juga setiap kita
berjumpa dengan sang dokter dong. Iya. Berjumpa dengan Betul. Kristus. Iya, iya. Kalau nggak sampai ketemu, ya kita mungkin nggak akan pernah sembuh ya. Nah mungkin di sini maksudnya berjumpa secara pribadi. Secara Mengerti pribadi. gitu Dan ya. itu bukan Bukan hanya mendengar. dulu pada saat mungkin bertobat. Kita perlu berjumpa melalui firman itu setiap hari. Ya minimal setiap minggu di ibadah itu berjumpa. Tapi lebih baik kan setiap hari kita bisa Iya. berjumpa dengan Kristus. Ada komunitas tempat kita bisa growing, ya. kita bisa bertumbuh bersama. Karena kalau bicara tentang tadi ya, kita perlu ketemu Yesus, kita perlu memproses our sinfulness thinking, Ya. sinfulness feelings, dan sinfulness behavior. Apakah kita berpikir kita bisa lakukan itu secara sendirian? Itu nggak mungkin. Kita perlu komunitas, kelompok, ya mentor, Nah, ini mentor. orang yang bisa kita percaya untuk kita bisa share apa adanya, ya, dan kita di sana kita mendapatkan support, kita mendapatkan bimbingan, dan kita temui orang yang tempat kita bisa jalan bersama. Karena proses menghidupi kebenaran firman Tuhan itu adalah sebuah journey, sebetulnya sebuah perjalanan rohani yang nggak bisa kita jalan sendiri. Kita perlu bersama-sama, gitu. Tapi mungkin tadi kan dibicarakan juga mengenai bertemu dengan sang dokter, bertemu dengan Yesus. Mungkin bisa ada share sedikit nggak? Seperti apa tuh bertemunya? Tadi salah satunya kan dengan berjalan bersama, sama-sama berjalan, bertemu gitu ya. Tapi kalau secara pribadi mungkin ada nggak contoh atau hal yang bisa di-sharingkan? Kalau dari gue sih mungkin begini ya, ya memang banyak juga yang nanya gimana sih berelasi dengan Tuhan. Dan Tuhan gak real yang kita nggak bisa lihat gitu. Tapi firman Tuhan kan adalah Tuhan menyatakan dirinya melalui firman Tuhan. Tuhan ingin dikenal sejauh dia mewahyukan dirinya melalui firman Tuhan. Jadi itulah cara dia Tuhan berbicara kepada kita. Nah buat gue sih ya itu firman Tuhan sangat powerful. Mungkin kalau kita baca seperti buku ilmiah aja ya mungkin lewat begitu aja. Tapi kita harus menyadari itu cara Tuhan ingin berbicara dengan kita melalui pergumulan dan tingkat apa yang kita tahu, pengalaman kita akan berbicara sesuai bahasa kita gitu. Dan kita harus menyadari itu sih. Jadi kalau gue biasa merenungkan dan mendigest. Jadi menurut gue tidak berlebihan sih kalau firman Tuhan bilang kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Siang dan malam. Jadi memang perlu gitu. Kalau kita mungkin saat teduh hanya pagi hari, ya kita mungkin baca hal yang lain lebih sering daripada firman Tuhan. Yang gue pikir keselamatan itu kan diibaratkan seperti orang yang menemukan harta yang terpendam, harta yang paling berharga. Jadi Tuhan, kalau kita menempatkan firman Tuhan dan Tuhan itu menjadi harta yang paling berharga kita, ya kita pasti akan merenungkan itu siang dan malam ketimbang hal yang lain. Nah disitulah ketika kalau gue mendigest, misalnya mencerna apa yang dibaca lalu direnungkan, menurut gue Tuhan senang untuk kita mau dijumpai gitu. Jadi bisa berjumpa melalui firman ya. Ya betul. Ya tentu bukan secara kasat mata ya. Maksud di sini ya. Pemikirannya, apa yang diharapkan Tuhan kita lakukan itu juga bisa ya. Nah itu yang Paulus juga bilang, pikirkan apa yang benar, apa yang patut dipuji, apa saya nggak hafal tuh. Yang disebut bijaksana, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran kita akan menguasai hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita pikirkan itu terus menerus, itu akan menguasai hati dan pikiran kita gitu, menurut gue ya. Betul sekali. Ya itu titik krusial di mana kalau kita lihat dalam tahapan perjalanan rohani kita, ketika kita ada dalam karya keselamatan di dalam Yesus Kristus ya. Change through teaching ya. Perubahan terjadi ketika kita menggumuli kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah setelah kita menggumuli maka kita bisa kemudian mempromot ya, memunculkan mempromot pikiran-pikiran yang benar sesuai dengan apa yang kita baca di firman Tuhan. Lalu kita juga bisa coba plan right behavior. Nah, lalu kita bisa merasakan sukacita, rasa sukacita ketika kita
telah berhasil mengikuti kehendak Allah. Gitu. Nah, ya. itu tahapan-tahapan itu sebenarnya bisa terjadi di dalam sebuah kelompok kecil di mana kita bisa bertumbuh bersama. Gitu. Nah, jadi kalau pertemuan kelompok kecil tuh sangat penting ada pembahasan firman Tuhan yang bukan hanya membahas secara textbook, tetapi bagaimana firman Tuhan itu mengubah hidup saya, mengubah hidup teman-teman dalam satu anggota, dalam satu kelompok itu. Nah, kemudian kita bisa bersama-sama dalam kelompok itu kita saling memberikan saran bagaimana bisa plan right behavior ya. Oh iya. Gitu. Jadi sebetulnya ini baru bisa bertumbuh nih bersama nih. Gitu. Tadi poin yang bagus sekali ya, selain dari pengertian yang benar, tapi kita perlu menghidupinya gitu ya. Dan bisa lebih dihidupi kalau ada teman-teman yang sama-sama menghidupinya juga gitu ya. Saya jadi ingat juga contoh yang kalau jadi cerita sedikit mengenai contoh saya pejabat misalnya. Ini contoh ya, berarti contoh bukan pejabat pemerintah misalnya gitu. Tapi saya selalu dengar cerita si A melakukan tindak korupsi, si B melakukan hal ini, si C kayaknya kalau jadi pejabat mungkin sangat susah sekali gitu mau hidup benar. Tapi kalau dengar cerita, oh ada nih pejabat hidupnya benar. Tapi di Singapura gitu, jauh di sana, cuma lihatnya di video dan di koran. Juga saya ngerasa nggak relate, itu kan dia di Singapura, saya di sini nggak nyambung. Tapi tiba-tiba saya ketemu Bro Andi sama-sama pejabat pemerintah misalnya Coach Surya. Terus di-sharingkan, wah bisa nih cara hidup dengan benar. Terus dicontohkan, saya diskusi tukar pikiran, jadi ngerti. Wah ini saya jadi belajar. Saya juga tahu nih punya harapan bisa jadi Bro Andi. Terus bisa berubah juga. Mungkin seperti itu kali ya maksudnya. Dengan dicontohkan cara yang benar kita bisa menghidupinya. Iya. Seperti itu ya. Ya contohnya bukan berarti selalu harus success story ya. Gimana kalau nggak berhasil? Iya. Kita bisa belajar dari kegagalan orang supaya kita nggak jatuh di dalam hal yang sama gitu. Jadi yang di-sharingkan itu jangan berpikir bahwa itu akan selalu success story. Gitu loh. Yang kita butuhkan sebetulnya kan perubahan itu terjadi. Nah, perubahan itu kan dasarnya itu dari menggumuli firman Tuhan dan menghidupi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Gitu. Jadi saya kira kalau itu yang bisa jadi goal dari sebuah pertemuan di dalam perjalanan hidup ya bersama di dalam kelompok kecil Chrisel ya, itu bisa luar biasa, powerful. Luar biasa. Gitu. Mungkin kalau pakai analogi tadi dokter dan kesehatan ya, Masal tadi ya. Mungkin ada penyakit yang misalnya sakit pilek kita minum obat bisa sembuh. Mungkin ada dosa yang baru hari ini lakukan misalnya contoh, gue jarang berbohong. Terus tiba-tiba hari ini berbohong, wah gue sadar gue salah nih. Jangan berbohong, itu mungkin gampang. Tapi ada mungkin yang sudah bertahun-tahun menjadi kebiasaan, itu mungkin membutuhkan teman, membutuhkan mentor. Ibaratnya sakit tuh butuh terapis gitu kan. Nah itu yang bisa menolong, itu salah satu di dalam kelompok dan dengan mentornya. Kadang-kadang kalau udah bertahun-tahun malah sebetulnya kan nggak sadar. Perlu ada yang kasih tahu gitu ya. Ya ini juga mungkin di dalam kelompok itu ada pemimpinnya. Jadi pemimpin itu juga bisa mungkin ya kita PKK semua nih kita juga punya pemimpin kelompok aware gitu bagaimana kita juga selain menolong diri kita juga menolong kakak-kakak yang mungkin juga berteriak nih saya pengen bebas dari dosa ini. Nah itu mungkin bagaimana jiwa-jiwa yang berteriak itu kita bisa menolong diri kita dan kakak-kakak kita. Itu peran dari komunitas kelompok dan mentor seperti itu tadi berarti ya di dalam ini. Oke. Mungkin ada tambahan terakhir sebelum kita tutup. Tambahan terakhir, tahu sih saya nggak ada. Saya pakai kesempatan ini untuk encourage teman-teman pemimpin kelompok kecil juga ya. Saya kira kita sendiri pribadi kita perlu ada di dalam proses pergumulan ya di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari yang bergumul dengan dosa. Saya kira ini sesuatu hal yang real dan apa yang kita gumulkan itu pastilah itu bisa menjadi berkat buat sesama
anggota kelompok yang kita pimpin. Saya mau baca satu ayat firman Tuhan mungkin ya untuk memberikan peneguhan, satu encourage kepada pemimpin kelompok kecil ya. Saya juga sangat dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Dari Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. Saya baca buat kita semua ya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ini ketahuilah, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya, jadi betapa pentingnya ya peran kita sebagai sesama orang Kristen untuk bisa saling memimpin saudara seiman untuk memproses dirinya di dalam pergumulan dalam dosa dan bersama-sama menghidupi kebenaran firman Tuhan. Luar Itu sih biasa. bro. Baik, terima kasih Ko Surya, Bro Andi. Ini Sama-sama. kesempatan yang baik. Mungkin sampai di sini. Oke, terima kasih teman-teman buat yang sudah menyaksikan podcast ini. Kalau teman-teman juga ingin terus menyaksikan konten-konten yang tidak kalah menariknya, follow Instagram kita di tahuisi.podcast, juga Spotify kita Tahu Isi, sambung ya tulisannya, dan YouTube kita GKI Epic. Dan kalau teman-teman juga punya saran, kritik, atau tema-tema atau topik yang ingin kita bahas dalam podcast ini, boleh kirim email ke kita ke GKI Itu dia susah. podcast@gmail.com. Oke, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Gue lupa email terus.